ini adalah technical dua garis biru yang lalu sudah pernah disampaikan. Jadi ini kita ulangi lagi lah dari awal supaya yang belum pernah mengikuti biar jelas. Jadi seandainya ada pertanyaan atau apa, nanti bisa dilihat lagi di videonya ya. Oke, dua garis biru itu adalah penyederhanaan dari technical supply and demand. Jadi biasanya kalau supply and demand kita bikin menggunakan kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau ini kan berbentuk area-area ya. Jadi kita akan lebih sulit untuk menentukan di mana kita harus mengambil keputusan untuk buy atau sell. Jadi saya permudah dengan menggunakan hanya dua garis. Tapi kita cari yang sideways, area-area sideways-nya kita cari dulu. Nah, contohnya seperti ini, kita ambil ke ini aja ya, tanggal 28 Februari. Kita bikin garisnya dulu. Nah, di sini adalah sideways-nya. Ini kita cara posisi kita adalah dengan menunggu breakout dari harga yang di sini, dari dua garis ini kan. Nah, ini sudah di breakout di sini. Ini breakoutnya di sini. Kita langsung open posisi buy di sini. Jika ada yang tanya berapa pips atau berapa poin take profitnya atau stop lossnya, ya kita lihat aja di sini. Stop lossnya di bawah sini aja. Diukur berapa ini sampai di areanya 61 ya, satu pips ya. Jadi kita ukur ke atas juga 60 pips untuk take profitnya. Ya, jika di sini pas di garis double marubozu. Nah, biasanya kalau dia double marubozu ini kuat ya. Akan ada seperti hidden base ya di sana. Hari ini kita nggak bahas hidden base, cuman kita bahas aja take profitnya di mana, posisinya di mana gitu aja. Mungkin sampai di sini dulu ada yang ditanyakan, silakan di chat atau langsung unmute. Kita ambil contoh lagi ya, yang kedua ya. Ini. Nah, ini adalah area set list-nya. Kita boleh open posisi langsung buy di sini ketika di break atau menunggu di sini pasang buy limit. Nah, jarak TP dan S-nya 1:1 aja. Bisa diukur S-nya di sinilah kira-kira sekitar 87 ya. Nah, kita ukur ke atas. Ada take profit ya di sini ya. Ya, semudah itu kita cari profit. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan atau semakin bingung. Sore, Ko Jun. Ya, Iya, saya dengan Chris, Ko. ya. Saya mau tanya, kalau market yang running sekarang ini gimana? Kalau sekarang ini kan sideways, kita hapus dulu ya. Ya, Kita buat garis birunya ya. Nah, ini sidewaysnya di sini. Kita tidak akan OP kalau tidak break garis atas atau bawah. Jadi ini kita masih wait and see dulu. Ini per XAU ya, dia satu. Jadi ketika harga break 18.16.34 ini break di atas, maka kita akan open posisi buy. Ketika di bawah break 18.11.62 nanti kita akan open posisi sell. Itu aja dengan take profit
dan SL-nya 1:1. Seperti itu. Yuk silakan yang lain mau tanya. Ko Jun, Ya, berarti garis support resisten antara hari-hari kemarin sama yang running itu bisa berbeda ya? iya bisa berbeda. Kalau hari ini ya, kalau masih sudah menemukan hari ini ya ambil aja. Ini kemarin, kalau hari kemarin kan sama setlistnya di sana. Tuh. Hmm. Tapi kecenderungan ini akan drop karena ini di hari kemarin udah drop panjang ya. Dan di sini hari kemarin aja udah mencapai cuman nggak sampai 50% ini dari swing satu hari ini. Nggak sampai 50% ya. Ini udah balik balik arah gitu. Jadi kecenderungan nanti akan market akan sell. Tapi itu hanya prediksi ya. Market tidak ada yang tahu. Jadi dengan teknikal saya ini membantu ketika dia akan break ke atas, maka di follow aja. Kalau break ke bawah jadi juga di sell aja nggak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi Pak Kris yang ditanyakan? Iya, kok misalkan dia break ke bawah, Ya, TP-nya apa kita bisa mengacu sama support bawahnya lagi kok? yang ini maksudnya seperti ini. Support mungkin yang tanggal 24 Februari itu. Tanggal 24. Oke, kita garis saja tanggal 24. Ini Iya, bisa lah, kita udah di break di sini. Sell di sini iya. kan TP di sini. Hampir I- sama sudah dapatnya. Oh, oke. Dibuat TP acuan TP-nya aja nggak apa-apa. Karena apa? Di sini banyak kalau sudah support seperti ini kan udah beberapa kali dicoba ya. Dan Iya. mereka kuat gitu, nggak bisa close di bawah garis ini, garis supportnya. Jadi kemungkinan besar harga sudah turun terus sampai ke harga yang support ini dan tidak bisa menembus maka dia akan kembali. Daripada gitu kita ambil di profitnya dekat-dekat sini aja. Dan Hmm. ini OP-nya ada dua cara. Kalau yang agresif pasang buy stop sama sell stop di sini. Tapi kalau yang konservatif dia nunggu sampai break out dan close di bawah garis yang bawah ini baru dia akan open posisi sell. Jadi ada dua, ya. Ada dua. Kalau Ko Jun sendiri pakai yang mana kok? Saya yang agresif, nanti saya pasang sell stop dan buy stop di sini. Hmm. Metode ini Kalau pakai. apalagi sore gini ya, kalau sore gini kan biasanya open market Eropa sudah buka ya, jadi lebih kencang biasanya. Kalau pagi saya akan memilih yang konservatif. Jadi break ke atas dulu, baru close di atas ini baru buy. Tapi kalau udah sore gini, aku berani pasang buy stop, sell stop. Kalau Hmm. sore gini kita cari yang agresif aja. Kojun tolong tanya Kojun. Ya, Eh itu kan yang dua garis yang di atas itu kan ya, sempat ke break ke bawah kan? mana? Nah, kirinya lagi dikit. Ini. Nah itu, nah itu kan sempat ke break ke bawah. Ini Nah untuk tapi hari ini, dia, Pak. Bukan untuk yang kemarin. Yang kemarin beda. Ini kan tadi oke, kan katakanlah pertandingannya seandainya udah. memang dia sempat ke break, Hmm, kemudian tapi tidak berhasil nyampe ke TP ya, dan dia balik arah. Apa yang ya. harus dilakukan? Itu ada dua cara. Biasanya saya melakukan stop loss, udah selesai, terus open kebalikannya, karena udah di break. Jadi misalkan di sini Nah, kita kapan sell kan. stop loss-nya di mana? Di garis Nah, yang atas. ya, betul. Jadi misalkan hari ini aja ya kan gampang Ya. ya. Turun ke sini dia. Kita kan yang tipe agresif ya. Kita sell kan di sini kan, ya kan? Mm-mm. Stop loss-nya kan di sini, di atas, ya Oke. kan? Mm-mm. Nah, ketika itu terjadi kena stop loss,
Nah, itu bisa open posisi Langsung buy. buy lagi. Ya, dengan double lot kalau saya ya akan agresif. Jadi dengan perhitungan begini, misal kita stop open di sini sell, sorry, open posisi sell gini, terus stop lossnya kan di sini, sekitar Ya, 48 ya. Nah, ya. ketika saya open posisi 0,1, udah loss 48 ya, 48. Terus dengan kenaikan 48 lagi ke atas, itu itu udah profit. Jadi hanya sekitar di Ya, karena situ lotnya di satu double range ya. ya. Tapi kalau dengan dengan lot yang sama, jadi BEP udah di close saja. Jadi tergantung kita nih, maunya ngejarnya gimana. Saya nggak pernah averaging soalnya. Oke. Ya, Ya, thank you, Ko Jun. ya sama-sama. Silakan yang lain. Ko Jun, Ya, ya, dengan ya, metode gimana? seperti ini, Hmm? ke- menurut pengalaman Ko Jun itu tingkat keberhasilannya berapa persen ya? Sekitar 70 sampai 80% bisa di backtest. Hmm. Di pair apa aja, Go? Per yang kenceng. Aku biasanya di XAU, terus Sponsorlink sama Nasdaq. Hmm. Jadi Time per frame yang H1 ya? di H1 Kalau yang lebih besar, bisa nggak? bisa. Coba kita aja di H4. Nah, misalkan. Nah, ini kan jelas. Nah, cuman menunggunya kita pasti lama. Hmm. Ya kan? Ini berapa lama ini kita nunggu 4 jaman sekian. Kalau hari ini pun, kalau sudah terlihat begini ya, nanti kita akan opennya di sini nanti. Dua garisnya di sini. Lama banget ini, berapa hari. Jadi untuk mempercepat gitu. Mungkin kita coba di M15 ya. Nah, ini. Kalau di M15 bisa terlihat nih. Beberapa kali dalam satu hari kita bisa OP. Nih, sel di sini. Cuman ya gitu, banyak false signal ya. Jadi kalau mau di M15 kita lebih baik scalping aja. Udah break sini sell. Nggak sampai satu range sudah kembali dia. Seperti itu, rugi kan nanti. Kecuali kalau udah agak siang, agak sore ya ini. Ini baru bisa terjadi dan baru bisa memperoleh profit di sore hari. Jadi bisa dipakai dimanapun, tapi untuk menentukannya harus agak lama. Nih, kalau di sini baru dapat satu, ya kan? Kalau kita buy di sini udah dapat satu range. Cuman saran saya sih di H1 aja lebih, istilahnya lebih jelas lah, lebih aman. Nah, Selama trading metode ini apa Ko Jun memperhatikan major trend, Go? apa? Perhatikan major trend juga di time Ya, frame daily atau weekly. kita cari di weekly dulu ya. Nah, seperti ini. Terlihat kalau ini pas di tengah, di area setlist kan. Kalau dilihat garisku yang ini, sekarang ini. Nah, ini harga menunjukkan akan turun, ya kan? Udah seperti ini mau dihapus dulu ya. Nah, ini mau kena break ya. Ini masih hari Kamis. Nah, kita tunggu besok kemana kalau turun ke bawah sini dan istilahnya membentuk bearish engulfing. Nanti saya akan open posisinya itu hanya sell only. Jadi kalau bikin dua garisnya di time frame-nya lebih kecil, saya akan sell only. Gitu. Mau Hmm. naik, terus kita tunggu sell-nya aja. Biasanya kan market kan setelah naik, dia akan bikin ini, apa namanya, sideways. Turun, bikin sideways lagi. Akhirnya turun lagi. Sideways lagi naik, sideways lagi turun. Gitu.
Nah, jadi kalau sudah setlist gini, nanti saya tunggu nanti penurunannya. Kalau nggak kena gimana ya, nggak apa-apa. Kalau nggak kena, lihat lagi di D1. Nah, kalau D1 kan terlihat ini, udah panjang banget. Terus ada perlawanan satu ini candle ini di sideways ya. Jadi, nah kita tunggu 1 hari ini kemana. Ada kata ke atas, oke kita nanti hanya open posisi buy only di time frame D1. Seperti itu, Pak. Hmm. Misalkan modal 1.000 kok, ini open lotnya start dari berapa ya? Kalau di time frame H1 itu dengan modal 1.000 ya bisa 0,05 sekali OP. 0,0. Jadi misalkan Kojun kan ada 3 pair nih, XAU, GBP sama Nasdaq. Ya, Misalkan XAU open posisi, yang pon sama Nasdaqnya enggak ya? enggak. Jadi saya pilih itu yang masih ada area checklistnya. Kan tidak kadang tidak ini ya, tidak semua sideways. Jadi misalkan kita hari ini dapat di pound sterling, ya udah kita ajar di pound sterling dulu. Setelah clear baru open lagi kalau ada momen lagi di pair yang lainnya. Jadi nggak semua di OP nanti Hmm. bingung kita nanti. Dari satu pair aja kita dapat banyak kok. Ya, berarti bukanya satu-satu aja ya. Misalkan di suatu kondisi itu ada 2 kemungkinan, berarti pilih salah satu aja ya. Itu salah satu. Dan pilih yang terkencang larinya. Contoh kayak pound sterling sama XAU gitu. Di XAU masih masih sideways banyak ya. Saya open posisi di XAU nggak di pound sterling. Kan lebih kencang dia. Hmm. Dan kalau sudah sekali breakout dia itu panjang gitu loh. Take profitnya. Kalau yang di XAU. Lebih panjang dari yang GU, yang di pound sterling. Seperti itu. Hmm. Oke, oke, Go. Makasih, Go. Ya, ada lagi yang tanyakan? Kita ya, jelas semua ya berarti ya. Cuman sekitar itulah. Jadi untuk menemukan technical dua garis biru ini memang sengaja dipermudah dari beberapa gabungan dari beberapa teknik. Jadi technical ini dua garis biru ini tidak menggunakan indikator tambahan lainnya, hanya dua garis itu aja yang diperlukan. Jadi lebih simpel dan profitable. Itu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh, bisa kita akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh tanyakan sama yang mengundangnya, ke pengundang Oke, thank you masing-masing. Ko Jun. Oke, thank you. Makasih, Ko Sama-sama. Jun. Yuk, sama-sama.